kesehatan, 4 tatanan tempat kerja, dan 5 tatanan tempat-tempat umum. Yang akan Anda lakukan di dalam kelompok adalah mendiskusikan hasil pengamatan PHBS pada tugas sebelumnya. Nah, kemarin kan Anda sudah mengamati ya, Anda di pembahasan sebelumnya, kelompok ini sudah melakukan pengamatan PHBS, sudah punya checklistnya, nanti dicek lagi tuh di catatannya ya. Tentukan masalah dan kebutuhan promosi kesehatan. Jadi dari checklist itu Anda bisa lihat mana checklist yang tidak terpenuhi, indikator mana yang tidak terpenuhi. Maka itulah masalah kesehatannya ya. Itu poin yang akan kita lakukan pendidikan kesehatan. Kemudian membuat perencanaan promosi untuk mengatasi masalah tersebut dan menuangkan di dalam bentuk SAP. Jadi seperti yang tadi saya tayangkan. Kemudian Anda tentukan rancangan media promosinya mau bikin apa, ya. Terus dioret-oret aja sketsanya nih. Oh, bagian ini akan ditulis apa, gitu. Bagian tengah akan ditulis apa, bagian bawah akan ditulis apa, seperti itu ya. Baik, saya akan bagi Anda ke dalam 5 breakout room. Ya, nah ini sudah terbagi secara otomatis ya, sudah terbagi secara otomatis. Tapi coba Ibu klarifikasi dulu, apakah sudah sesuai dengan kelompok yang kemarin? Sudah ya nampaknya ya, Adam ya? Ya Ibu. Ya, baik, silakan masuk ke roomnya masing-masing. Kita akan diskusi di dalam kelompok. Untuk Desi Angelita, Desi Elianti, dan Nisa Asifa, apa sudah memahami tugasnya? Sudah Ibu. Ya, bisa diulang Des, seperti apa tugasnya? Mengenai, kan kemarin kami sudah melakukan penyuluhan PHBS di tempat umum, yaitu di pasar. Nah, apa aja sih indikator yang tidak termasuk gitu di indikator kita gitu Ibu? Ya. Nah, kan sudah ketemu tuh indikator yang tidak terpenuhi apa kemarin nih, Des? Mencuci tangan Ibu. Mencuci tangan. Maka kita akan bikin rencana promosi terkait dengan mencuci tangan tadi. Gitu ya. Jadi bikin SAP yang terkait dengan perubahan perilaku mencuci tangan. Paham, Nisa? Paham, Bu. Ya. Nanti tinggal mencontoh yang tadi ya, SAP-nya ya. Nah, itu sudah Ibu share di GCR, silakan download ya contohnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Baik, Adam dan Amel, apakah sudah bisa dipahami tugas-tugasnya? Sudah Ibu. Iya, kemarin observasinya di mana ya? Di sekolah Ibu. Di sekolah. Jadi apa nih yang menjadi masalah di sekolah yang diobservasi kemarin? Indikator apa yang tidak terpenuhi? Indikator mencuci tangan dengan air Ibu, karena waktu di sekolah itu masih ada nih, bukan masih ada Ibu, masih kurang tempat untuk mencuci tangan gitu. Fasilitasnya kurang terpenuhi gitu Bu. Oke, jadi kira-kira strategi promosi kesehatannya apa yang akan dilakukan oleh Amel dan Adam? Demonstrasi, mungkin penyuluhan tentang ini Bu, ke pihak sekolahnya untuk penyediaan, kemudian sosialisasi terhadap anak-anak sekolah dan guru-gurunya tentang langkah-langkah mencuci tangan serta dampak dari tidak mencuci tangan dan keuntungan dari mencuci tangan itu tersendiri itu Ibu. Bagus ya, sudah tergambar nih berarti topik-topik Ya, yang akan ini. Mengenai penulisan SAP ada yang perlu dibahas? Tidak Ibu, sudah cukup mengerti. Iya, jadi evidence base yang tadi ditemukan bahwa dari 6 indikator ya. Oh sorry, 7 ya kalau di sekolah. Dari 7 indikator
ada satu indikator yang belum terpenuhi, yaitu tidak cuci tangan, seperti itu kan. Iya, Ibu. Berdasarkan hasil observasi, ternyata wastafelnya tidak ada sabun, seperti itu ya. Iya, Ibu. Benar. Kurang kepedulian ya dari mahasiswa dan pihak sekolah, seperti itu ya. Iya, Ibu. Ya, itu dituangkan tuh di analisanya ya, Amel sama Adam tadi. Rencana topik-topiknya sudah cukup baik. Ada yang perlu didiskusikan lagi dengan Ibu? Amel, gimana Mel? Kalau dari Amel cukup, Ibu. Oke, sip. Baik, kalau gitu. Baik, saya tinggalkan roomnya ya kalau begitu ya. Selamat mengerjakan tugas. Ya, kalau ada yang tidak paham, Anda bisa call Ibu atau langsung WA. Ya, sebentar lagi akan Ibu gabungkan lagi ke dalam kelas utama ya. Baik, Ibu. Baik. Sambil menunggu temannya kembali semua ke main session, ada yang masih merasa bingung terhadap tugas-tugasnya? Sudah tahu kapan tugasnya akan dikumpulkan? Belum, Ibu. Iya, saya belum sampaikan ya. Baik, tugasnya akan kita bahas minggu depan. Ya, minggu depan akan dibahas, akan presentasi setiap kelompok dan akan kita feedback sama-sama. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk medianya tidak harus bikin di Canva, tapi dioret-oret aja dulu. Ya. Nanti pada pertemuan ke-7 kita akan belajar tentang cara pembuatan media menggunakan berbagai aplikasi. Nah, untuk lebih memahami pertemuan yang materi di pertemuan yang sangat singkat ini, Ibu akan mengirimkan di Google Classroom quizzes ya, lesson quizzes. Di sana Anda bisa interaktif, jadi ada materi-materi di sana, terus Anda bisa jawab. Ya, Anda bisa jawab di sana akan ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan refleksi diri, kemudian ada polling dan sebagainya, pokoknya bisa interaktif. Nah, itu bisa Anda mainkan berkali-kali, ya, jadi bisa sudah seperti mewakili modul. Oke, nanti saya akan sampaikan di Google Classroom. Baik, sebelum saya benar-benar mengakhiri pertemuan kita kali ini, saya akan menyimpulkan tentang perencanaan, bahwa pada prinsipnya perencanaan promosi kesehatan itu sangat penting ya, agar memastikan program kita menjadi sukses, tercapai tujuannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan klien yang akan kita berikan pendidikan kesehatan tadi, seperti itu ya. Klien kita bisa berupa individu, bisa berupa kelompok, bisa berupa masyarakat, seperti itu. Kemudian perencanaan akan dituangkan di dalam bentuk SAP. Apa itu SAP? Satuan Acara Penyuluhan. Ibu. Ya, betul sekali. Satuan Acara Penyuluhan. Harus ada apa aja di Satuan Acara Penyuluhan? Tujuan umum dan tujuan instruksi khusus dan tujuan instruksi umum, media pembelajaran, sasaran, dan lain-lain, Ibu. Iya, ada satu lagi yang paling penting, yang di depan, apa namanya? Analisa situasi. Iya, betul sekali, analisa situasi. Alhamdulillah sudah paham semua anak-anak Ibu. Kita beri aplaus dulu buat kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, berarti kita akan bertemu minggu depan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata-kata maupun sikap, dan saya sangat terbuka bila ada pertanyaan ya, tidak terbatas waktunya di perkuliahan. Jadi kapanpun Anda boleh konsultasi atau menanyakan tentang materi ataupun tugas-tugas. Ya, kita bisa sharing juga di Google Classroom. Oh iya, jangan lupa ya, SAP-nya nanti
upload di Google Classroom. Nanti akan Ibu buatkan slotnya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.